Nah, kita akan segera memulai Zoom pada pagi hari ini. Anak-anak persiapkan diri masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak ingin pertama-tama menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Apakah semua sehat? Sehat. Nah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Frista Windu Sulistyo, mahasiswa magang 3 dari UKSW. Nah, Bapak akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan memperlihatkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak, apakah bisa melihat gambar di HP kalian? Bisa. Bisa. Ada yang bisa membacakan? Ayo coba. Judulnya apa? Coba. Tumbuhan langka di Indonesia yang dilindungi. Iya, betul. Ini yang pertama, Bapak ada gambar Rafflesia arnoldii. Apakah sudah pernah mendengar? Pernah ya? Belum pernah? Ya, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Bunga ini, Rafflesia arnoldii ini tumbuh dan tersebar ini mulai dari hutan di Sumatera ya, anak-anak. Tepatnya tersebar di daerah Sumatera. Ini hanya ada di Indonesia. Yang kedua ini, ada yang tahu ini? Tumbuhan apa? Kantong semar. Ya, kantong semar ini, kalau ini ada tersebar di penjuru dunia, anak-anak. Ini ada di Cina, di Australia, termasuk di Indonesia. Tetapi kalau di Indonesia ini, bunga ini tumbuh dan tersebar di bagian Sumatera dan Kalimantan saja, anak-anak. Jadi untuk di wilayah kita ini tidak ada bunga ini. Yang ketiga ada apa? Pohon jati. Pohon jati. Juga ada bunga edelweiss. Nah, ini keduanya ini kenapa dikatakan langka? Kalau pohon jati kalian pernah menemukan ya? Semuanya. Pernah. Pohon jati, ada bunga edelweiss. Kalau pohon jati itu disebut langka itu karena kan banyak itu penebangan pohon secara besar-besaran untuk dijadikan, terutama kalau pohon jati itu kan untuk mebel itu ya anak-anak, buat kursi, almari, kebutuhan rumah tangga itu. Jadi langka karena ditebangi terus-menerus dan tidak dibarengi dengan reboisasi yang baik. Terakhir ini ada bunga edelweiss. Ini bisa ditemukan di daerah pegunungan, di dataran tinggi, terutama di pegunungan. Jadi nanti di sini ada tidak yang pernah muncak, pernah itu mendaki gunung? Belum ya? Besok nanti kalau kalian ke gunung itu tidak boleh ambil bunga ini karena ini dilindungi. Ini sekarang sudah menjadi langka karena diambil dulu itu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini untuk tumbuhan ya anak-anak. Selanjutnya ada contoh.
Apa ya? Apa ini ayo? Ada yang mau membacakan? Hewan langka di Indonesia. Nah, ini bagian contoh hewan yang langka di Indonesia. Ada orangutan, komodo. Kalau komodo ini cuma ada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Orangutan juga di Sumatera, Kalimantan itu ada. Nah, yang ini apa ini? Burung ini. Cendrawasih. Ada yang tahu dari mana? Cendrawasih. Kalau burung cendrawasih itu dari Papua. Juga ada harimau Sumatera. Ini hewan langka karena itu banyak perburuan liar. Kalau burungnya cendrawasih ini kan diambil ekornya. Ini untuk dijadikan hiasan. Kalau komodo diambil kulitnya untuk dijadikan tas, kulitnya itu bisa tidak boleh. Jadi ini hewan-hewan yang dilindungi juga. Nanti kan lama-kelamaan akan punah kalau tidak dijaga. Nah, Bapak sudah menjelaskan tentang tumbuhan dan hewan yang langka. Di sini Bapak pertama-tama akan mengajar di kelas 4 tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, kenapa Bapak tadi memperlihatkan anak-anak tumbuhan dan hewan yang langka? Karena itu juga termasuk makhluk hidup. Jadi harus kita jaga dan kita lindungi. Ya. Juga termasuk sumber daya yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Bapak terdapat teks. Di sini ada yang bersedia membacakan tidak? Nanti Bapak akan kasih nilai. Ayo bergantian tidak apa-apa. Siapa ini akan Bapak catat ini? Yang Saya, Pak. Siapa? Aufar ya. Dalam menjalani kehidupan, manusia Nah, judulnya dulu dibaca, Ki. dan kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan. Ya. Dalam menjalani kehidupan, manusia diharuskan untuk hidup berdampingan dengan makhluk lainnya dengan menjaga Harmonisasi dan keseimbangan alam. Manusia memiliki kewajiban dalam menjaga harmonisasi alam termasuk terhadap tumbuhan dan terhadap binatang. Kewajiban yang harus dilakukan terhadap binatang dan tumbuhan diantaranya melestarikan keberadaan binatang, terutama binatang-binatang yang dilindungi. Tidak menyakiti binatang tanpa alasan yang jelas seperti hanya untuk bersenang-senang. Menganggap bahwa binatang juga makhluk ciptaan Tuhan sehingga harus diperlakukan dengan baik. Tidak menggunakan sumber daya yang ada pada hewan dan tumbuhan dengan berlebihan. Menjaga binatang dan tumbuhan supaya tidak punah. Ya, cukup. Aufar ini selanjutnya bisa dilanjutkan temannya. Ada yang bersedia? Saya, Pak. Siapa? Dava ya? Ya. Ya, bisa dimulai. Kemudian apabila kewajiban tersebut dapat dipenuhi, maka manusia memiliki hak-hak terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan. Hak yang didapatkan oleh manusia terhadap hewan dan tumbuhan adalah manusia berhak
untuk memanfaatkan sumber daya dari hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka nggak usah. Ini cuma Kaila tuh absen ya. Nggak absen ya. Langsung nggak usah. daging binatang, terutama binatang ternak untuk pangan, memanfaatkan kulit dan bulu binatang untuk pakaian serta memanfaatkan tumbuh-tumbuhan untuk pangan. Cukup. Biar Obat-obatan dilanjutkan temannya. Ayo, ada yang menyimak tidak tadi sampai mana? Ada yang menyimak tidak? Ayo. Yang dibacakan Dava tadi sampai mana? Ayo Tisha, coba bacakan. Sampai mana tadi? Selanjutnya ini, obat-obatan dan kebutuhan hidup manusia. Ini kalimat kedua selanjutnya. Ayo Tisha, bisa bacakan? Meski manusia memiliki hak untuk memanfaatkan keberadaan hewan dan tumbuhan, manusia tetap harus tidak memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan serta mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat demi kebaikan bersama dan demi keselarasan alam. Nah, terima kasih untuk Aufar, Dava, dan Tisha tadi sudah bersedia membacakan. Nah, di sini Bapak akan kembali menjelaskan kepada kalian apa maksud dari teks yang sudah dibacakan teman-teman tadi. Nah, kita harus senantiasa tetap bersyukur karena telah diberi nikmat seperti binatang ternak ada, terus sumber daya yang ada di sekitar kita, jadi itu harus tetap kita lindungi anak-anak. Terutama, nah ini yang dimaksud dari manusia memiliki kewajiban dalam menjaga harmonisasi alam. Harmonisasi alam ini yang dimaksud kita harus melestarikan keberadaan binatang, terutama binatang yang dilindungi. Yang tadi Bapak sudah jelaskan ya anak-anak tadi di awal pembelajaran. Kita tidak boleh menyakiti binatang tanpa alasan yang jelas, hanya untuk bersenang-senang. Di sini di rumah, siapa yang mempunyai hewan? Maksudnya hewan yang di itu peliharaan kalian. Siapa yang punya? Ayo. Saya Pak. Apa? Muhammad Mahsun punya apa di rumah? Oke. Burung hantu. Burung hantu lah itu dilindungi ya, itu harus dijaga dan dirawat, itu tidak boleh cuma dipelihara saja, harus kasih makan. Pagi ini sudah dikasih makan belum burungnya itu? Nah, ada lagi? Ada yang punya binatang peliharaan lagi tidak? Siapa lagi yang punya? Ayam punya tidak di rumah? Punya. Nah, itu yang dimaksud dalam menjaga harmonisasi alam atau terhadap tumbuhan dan binatang, itu yang dimaksud kita harus tetap melestarikan keberadaan binatang tersebut. Tidak boleh menyakiti binatang. Menganggap bahwa binatang juga makhluk Tuhan sehingga harus dilakukan dengan baik. Tidak menggunakan sumber daya yang ada pada hewan dan tumbuhan dengan berlebihan. Kalau tidak maksudnya, tidak boleh menggunakan sumber daya yang ada pada hewan. Itu tadi contohnya yang punya burung hantu tadi siapa?
Tadi Bapak lupa. Oh iya itu. Muhammad Mahsun itu punya burung hantu. Jadi tidak boleh digunakan hanya untuk bersenang-senang, menggunakan sumber daya yang ada pada hewan itu. Contohnya nanti dibunuh terus diambil itu sayapnya terus buat pajangan, itu tidak boleh ya, kasihan. Terus yang terakhir ada menjaga binatang dan tumbuhan supaya tidak punah. Contohnya tadi seperti pohon jati itu tidak boleh ditebang secara terus-menerus ya anak-anak. Itu harus diimbangi dengan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi tidak? Tidak. Reboisasi itu penanaman kembali pohonan. Jadi hutan tidak menjadi gundul, nanti tidak menyebabkan banjir atau tanah longsor itu. Jadi harus dibarengi dengan penanaman kembali seperti itu. Nah, kemudian apabila kewajiban tersebut dapat dipenuhi, maka manusia memiliki hak terhadap keberadaan hewan dan tumbuhan. Nah, yang dimaksud manusia memiliki hak terhadap hewan dan tumbuhan ini, yang di rumah punya ayam, tadi siapa tadi? Saya, Pak. Nah, ini banyak ya yang punya ayam. Itu boleh. Nanti kalau bertelur, itu telurnya digoreng atau dijual, itu juga boleh. Karena kita juga memiliki hak terhadap hewan tersebut. Tetapi juga harus diimbangi dengan kewajiban. Nah, harus diberi makan ayamnya, tidak boleh cuma diambil telurnya terus-menerus, kasihan ya. Kita juga harus tetap memberi kasih sayang pada hewan. Nah, tadi hewan, sekarang tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti memanfaatkan daging, terutama tumbuhan untuk pangan. Kalau daging itu tadi ayam juga bisa untuk dipotong, digoreng, itu juga boleh. Di sini yang tumbuhan itu seperti, ada yang bisa mencontohkan tidak? Tumbuhan yang bisa dimakan. Ayo siapa? Buah. Apa? Buah-buahan. Sawi. Bayam. Betul, bayam. Bayam. Nah, itu siapa? Di Derajat Adi Saputra. Kangkung. Kangkung. Betul. Nah, itu contoh-contoh tumbuhan yang bisa dimakan. Itu untuk kebutuhan kita sehari-hari itu juga boleh. Tetapi ini, meski manusia memiliki hak untuk memanfaatkan keberadaan hewan dan tumbuhan, manusia tetap harus tidak memanfaatkan hewan dan tumbuhan tersebut secara berlebihan. Ini ya, ini bisa dibaca lagi. Secara berlebihan, serta mengikuti peraturan yang berlaku dalam masyarakat demi kebaikan bersama dan demi keselarasan alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ayo, siapa yang belum paham tadi, yang belum mengikuti, terus yang baru masuk siapa tadi? Bapak jelaskan lagi kalau belum paham. Yuk, siapa angkat tangan yang belum paham? Di sini ada, bisa dibuka di bawah. Ada tulisan Nah, selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kan tadi sudah bertanya terus tuh kepada kalian. Sekarang Bapak ingin kalian mencontohkan kepada Bapak contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Di sini ada yang tahu tidak kalimat tanya itu apa?
Kenapa? Ya, Dava. Di mana? Siapa? Berapa? Kapan? Nah, itu sebuah contoh untuk mengawali kata-katanya. Untuk apa itu kalimat tanya, ada yang tahu tidak? Enggak urut malah kedengeran loh. Ngomong. Nah, jadi kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelaskan kepada kalian apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya atau kalimat interrogatif itu adalah bentuk verbal atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan pertanyaan. Tadi Dava sudah betul menyebutkan apa, di mana itu, tetapi itu kalimat tanya untuk mengawali pertanyaan ya, bukan kalimat yang. Nah, contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Ini ada yang bisa membacakan? Ayo, siapa? Saya, Pak. Siapa, Rafael? Aku itu. Ya itu coba. Kalimat tanya. Rafael coba bertanya kepada Bapak. Itu contohnya. Dengan kata apa? Dari bacaan tadi, Rafael bisa bertanya. Teks bacaan tadi. Nah ini, dari bacaan ini, yang diawali dari kata tanya apa? Ayo, Rafael coba. Ini Bapak kan ada contoh. Apa yang perlu kita lakukan agar tumbuhan dan hewan tetap lestari? Tadi Bapak kan sudah menjelaskan. Kita harus tetap menjaga tumbuhan dan hewan, merawat hewan. Tidak boleh hanya untuk bersenang-senang seperti itu. Nah, ini bisa dibacakan ini nomor 2. Aufar. Ya. Di mana kita perlu menjaga hak dan kewajiban untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Nah, siapa di sini ada yang bisa menjawab? Tadi Bapak sudah menjelaskan. Di mana kita perlu menjaga hak dan kewajiban untuk melindungi tumbuhan dan hewan. Ayo, ada yang bisa menjawab tidak? Di mana kita perlu menjaga hak dan kewajiban untuk melindungi tumbuhan dan kita. Nah, ini tidak ada yang bisa menjawab ya. Kita perlu menjaga hak dan kewajiban untuk melindungi tumbuhan dan hewan, terutama di lingkungan sekitar kita. Tadi sudah Bapak jelaskan, di lingkungan kalian punya hewan peliharaan, punya tumbuhan, seperti itu. Ada yang sudah paham? Ayo, siapa yang belum paham? Ini contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Mengapa kita perlu menjalankan hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan? Ayo, di sini ada tidak yang mau memberikan contoh kalimat tanya? Selain Bapak, yang Bapak contohkan di sini. Ayo, coba buat kalimat tanya yang baik dan benar. Ayo, siapa? Bapak beri waktu 5 menit. Nanti akan Bapak beri nilai lagi. Tadi Aufar
Dava sama Tisha tadi sudah melakukan tanya jawab, sudah dapat nilai tadi, sudah bersedia menyatakan juga. Mengapa pohonnya tumbang? Siapa ini? Siapa? Kok tidak ada namanya? Oh, perkenalkan dulu. Irfan, kayaknya Irfan itu. Irfan. Namanya siapa? Irfan. Iya. Ayo Irfan ulangi lagi pertanyaannya. Apa? Contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Ayo coba. Berikan contoh. Sekolah, berangkat sekolah. Ayo siapa tadi? Irfan tadi di mana Irfan? Ya, Pak. Siapa? Kapan kamu berangkat sekolah? Bisa diulangi? Kapan kamu berangkat sekolah? Kapan? Berarti diawali dari kata kapan. Itu sudah baik tetapi belum tepat ya. Kapan? Diawali dari kata kapan. Sebaiknya bisa diganti dengan kapan kita belajar mengajar. Seperti itu bisa. Kapan les bahasa Inggris dimulai? Seperti itu juga bisa. Kalau kapan kita pergi ke sekolah itu kan Senin sampai Sabtu bisa. Seperti itu ya. Tadi siapa? Derajat. Tetapi sudah bagus, sudah berani untuk menjawab, itu sebuah nilai yang sangat bagus. Ada lagi untuk yang mengapa? Saya, Pak. Kamu berangkat sekolah. Raisa. Mengapa kita perlu menyeimbangkan hak atau kewajiban? Ya, betul. Raisa, betul itu jawabannya. Mengapa kita perlu menjalankan hak terhadap? Bagaimana tadi Raisa? Mengapa kita perlu? Mengapa kita harus menyeimbangkan hak atau hak dan kewajiban? Ya, betul. Mengapa kita harus menjalankan hak dan kewajiban? Ya, nanti kan itu selanjutnya bagaimana? Tadi Raisa sudah memberikan contoh mengapa kita harus menjaga hak dan kewajiban terhadap tumbuhan dan hewan. Seperti itu ya Raisa ya. Itu salah satu contoh kalimat tanya yang diawali dari mengapa. Itu sudah baik Raisa. Yang bagaimana? Mana kamu belajar cara merawat tumbuhan? Itu siapa? Verlita, ayo diulangi lagi. Bagaimana cara merawat tumbuhan? Bagaimana cara merawat tumbuhan? Betul. Itu sudah baik. Raisa menjawab bagaimana cara merawat tumbuhan. Nah, itu nanti kan bisa dikasih jawaban lagi. Seperti yang Bapak tadi sudah jelaskan di teks ini. Nah, di sini sudah paham belum? Contoh kalimat tanya yang baik dan benar seperti apa?
Ada yang mau ditanyakan? Ayo, siapa yang mau bertanya tentang kalimat tanya yang baik dan benar? Tidak ada ya anak-anak? Kalau tidak ada, ini Bapak akan lanjutkan yang ke pembelajaran selanjutnya. Tidak ada pertanyaan tidak, Rafael? Rafael. Rafael, ayo mau bertanya apa, Rafael? Ya udah, ini Bapak akan lanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Tolong diperhatikan, tidak boleh gojek itu, Rafael. Mairista itu juga tidak boleh gojek. Ini diperhatikan ya yang selanjutnya. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Salah tiga. Semuanya pernah ke sini? Betul. Bapak ingin bertanya kepada kalian. Bapak tadi kan sudah menjelaskan tentang berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sekarang terutama di Kota Salatiga. Di Kota Salatiga ada sumber daya alam apa? Ada yang bisa menjawab juga? Sumber daya alam yang ada di Kota Salatiga. Contoh satu saja. Sumber daya alam yang ada di Kota Salatiga. Air juga bisa, tetapi kan kalau air itu tanaman apa coba? Tanaman yang itu menjadi ciri khas di Kota Salatiga apa? Mawar. Pohon beringin. Ada yang tahu tidak? Pohon beringin. Pohon mauni. Belum tepat. Itu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam juga, tetapi belum tepat ya. Terutama yang ada di Kota Salatiga. Itu sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Terutama di Kota Salatiga. Ada yang tahu tidak? Ayo Bapak beri waktu 5 menit untuk menentukan sumber daya alam. Pohon mauni juga bisa. Itu terutama kalau di Kota Salatiga itu pohon mauni itu dijadikan untuk seperti kayu jati tadi. Kayu itu nanti diambil untuk dibuat almari ya di Salatiga untuk furnitur perlengkapan rumah. Itu juga bisa. Sudah betul. Pohon jati juga tadi sudah Bapak contohkan tadi. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Pohon pinus untuk apa? Pohon pinus diambil apa ya? Getahnya. Ya, itu sudah, tetapi belum tepat. Ini Bapak akan memberikan contoh. Kelapa. Nah, ini ada yang tahu? Ayo, ini ada yang tahu? Bacakan dulu.
Ini maksud dari gambar ini apa? Verlita. Ayo Verlita. Ini maksud dari gambar ini apa? Produk A Salatiga. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan itu sumber daya yang ada di Salatiga. Nah, ini salah satu sumber daya alam yang terdapat di kota Salatiga. Ini menjadi ciri khas di kota Salatiga. Oke. Itu makanan getok. Betul. Raisa, ini maksud dari gambar ini apa? Singkong menjadi getuk. Singkong dibuat getok. Iya, betul. Produksi makanan. Nah, Rizky, betul. Ini singkong ini kan diproduksi di Salatiga. Ini prosesnya untuk dijadikan getuk khas Salatiga seperti itu. Ini bisa untuk meningkatkan sumber daya manusia juga, karena di pinggir-pinggir jalan tadi, di pasar, ada yang di rumah itu jualan online produk getuk A Salatiga itu sekarang kan banyak ya. Ada yang pernah jajan ini belum? Saya pernah. Nah, ini kan juga bermanfaat bagi kesejahteraan warga Salatiga. Besok kalian kalau sudah besar, coba bisa buat produk getuk A Salatiga ya, nanti Bapak dikasih. Kayaknya Rafael ini pinter buat. Nanti bisa dicoba di rumah kalau ingin buat ya. Yang lain ada tidak? Ini contoh produk di Salatiga apa saja? Apa selain singkong apa? Enting-enting itu betul, itu juga dari Salatiga ya, enting-enting ya? Itu pabriknya. Dari kacang. Ada yang tahu itu pabrik enting-enting di mana kalau daerah Salatiga? Di dekat masjid. Di dekat rumah saya ada. Iya, betul. Raisa pinter ya. Raisa pinter. Enting-enting itu enting-enting dari apa ya, Bapak? Enting-enting itu dari kacang ya? Iya. Nah, itu Mbak Raisa tadi mencontohkan kepada kalian. Tadi ada enting-enting itu terbuat dari kacang. Raisa pinter. Ini Bapak tata dulu. Itu enting-enting dari kacang. Terbuatnya dari kacang. Makanan manis dari biji wijen dan gula atau madu. Nah, itu tadi Raisa sudah betul. Itu juga bisa memanfaatkan kacang yang diolah menjadi enting. Itu bisa dijual, jadi kan meningkatkan kesejahteraan warga Salatiga. Itu kan nanti juga ada pabriknya, ada pekerja yang banyak ya, itu termasuk memberdayakan masyarakat seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Dari materi yang Bapak sampaikan tadi ada pertanyaan tidak? Tadi ada yang bisa menyimpulkan tidak? Tadi kita belajar apa saja? Kita tadi sudah belajar apa saja? Terutama kita belajar tentang
Ya, betul. Terus tentang sumber daya yang harus kita jaga. Sumber daya alam yang ada di sekitar kita terutama harus tetap kita jaga, kita harus bersyukur. Terutama di Salatiga ini kan banyak itu sumber daya. Ada padi, ada itu kan padi nanti bisa jadi beras seperti itu, ada tadi bayam, ada sawi, ada kangkung, banyak yang pelihara ayam, bisa digoreng itu bagus. Terus tadi sudah belajar tentang kalimat tanya. Tadi sudah ada yang memberikan contoh kalimat tanya yang baik dan benar. Tadi Raisa ya, Raisa juga sudah memberikan contoh enteng-enteng tadi. Raisa pintar. Nah, selanjutnya ini untuk yang terakhir. Nah, kalian nanti akan Bapak beri soal ya anak-anak. Nanti bisa Bapak share di WA grup. Nanti untuk mengerjakannya kalian bisa kirim langsung ke WA Bapak ya. 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 Dikerjakan dengan baik. Kalau tidak bisa menjawab, bertanya kepada Bapak juga tidak apa-apa, nanti lewat WA ya. Di sini. Nah, di sini sebelum pembelajaran kita akhiri, ini belum berakhir. Kan nanti anak-anak kan mengerjakan di WA itu ya, nanti Bapak akan kirim, jadi tidak boleh pergi dulu, tidak boleh main-main dulu. Harus langsung dikerjakan. Karena itu paling terlambat Bapak akan beri waktu sampai jam 3. Ini kan ini sudah jam 8 lebih. Jadi kalian harus langsung mengerjakan. Kalau kalian tidak paham dengan pertanyaan atau yang lain itu nanti bisa WA Bapak ya. Rizky ya. Ada di sini ada yang mau memimpin doa tidak? Kita sebelum mengakhiri. Aufar, ayo dipimpin doa dulu. Aufar. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya. Salam semangat, tetap jaga kesehatan. Tidak boleh main-main keluar, tidak boleh piknik dulu. Di rumah saja ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan, itu yang paling penting. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Harus belajar, ingat ini belum selesai pembelajarannya, langsung kerjakan. Ini Bapak akan share di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Aku udah selesai. Saya